Bang Suma yang mengutip-ngutip kitab yang tidak jelas, cuma ambil-ambil sepotong-sepotong. Dia tidak bisa bedakan yang ada di perjanjian. Apa? Terus itu memang disuruh membunuh, tapi untuk umat Israel, bukan orang-orang zaman now, gitu loh. Kalau perpuluhan beda lagi masalahnya. Itu soal persembahan. kalau perpuluhan beda lagi. Kalau yang kayak tadi Iya. itu Beda, memang beda. Anda bisa bayangkan nggak perpuluhan sama pokok bahasan kita udah lari seperti itu? perpuluhan Kan- itu perpuluhan itu kewajiban untuk siapa? Itu untuk orang Israel. Nah, terus kenapa masih dipakai di gereja? Karena duit. Gitu loh. Dan satu hal lagi untuk Bang Suma. Kau Daeng, jangan kau begitu mulutmu, Dek. Pokoknya hidupmu ndak akan tiga hari lagi. Pegang janjiku dalam nama Yesus. Percaya ndak? Silakan hujat, silakan mainkan inspirasi dan Ingat teman-teman, ini ancaman ya, ini ancaman. Seorang Kristen memberikan saya ancaman hidup 3 hari lagi. Artinya apa yang hendak Anda lakukan? Membakar rumah saya? Menghadang saya di jalan? Menembak mati saya? Hahaha, Kristen. Ancamanmu ini luar biasa. Dipiralkan teman-teman. Dia mengancam Bang Suma pernyataan saya. hidup Lihat dan 3 simak. hari lagi. 3 hari. Artinya beliau mau mengeksekusi mati saya. Tuh, dengarkan. Yang membuat kemudian Indonesia ini tidak tenang orang-orang seperti ini. Kalau Anda membunuh saya, umat Islam tidak akan diam. Kalian akan dicari, akan siping KTP, akan dicari pemakan-pemakan babi, dia bisi kalian. Ribut terjadi, keributan. Jangan ancam-ancam kayak begitu, karena saya tidak pernah takut sama kalian. Saya kemana-mana saya sendiri. Gak pernah saya dikawal sama orang hebat, gak pernah. Saya sendiri kemana-mana. Bukti saya tidak pernah takut sama kalian. Apain kok ancam-ancam kayak begitu? Emang lu pikir Yesus diancam mati, bangkit hari ketiga? Kau itu ada-ada aja. Terlalu lebay, terlalu sombong mulutmu. Kau itu yang saya sumpahi. Ya, malam bang, malam. Kau yang kusumpahi 3 hari lagi kau tidak bisa kontolmu itu tidak bisa berdiri. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Penismu itu jadi lasok bolong, tidak mau lagi bangkit dari tempatnya. Jangan terlalu sombong kau. Malam bang. Kau bisa nonton film Doti kali dia itu. Barangkali. Selamat malam semua. Bentar dulu, luruskan dulu ini. Waalaikumsalam. Luruskan dulu ini malam. Ada orang logat-logat Makassar mengancam Banyuma. Umurnya sisa 3 hari lagi. Ini ancaman yang nyata loh di media sosial. Ya, ini ancaman. Ini udah masuk ranah pidana loh. Ini terekam. Kau harus bertanggung jawab dengan kata-katamu ya. Ini sangat-sangat berbahaya. Kalau sudah menyangkut hidup seseorang diancam. Selamat malam. Ya, silakan, selamat malam. Malam, perkenalkan saya Vincent. Saya orang Katolik dari NTT. Ya, ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Saya tidak terlalu kopi dari tadi, hanya ketika ada lihat ketika Bang Zuma marah-marah juga saya bingung tadi apa kira-kira yang dimarahnya, tapi saya tahu akar masalah karena Bang Verter itu kan sumpahin, memang nggak boleh, bukan haknya dia untuk mengambil nyawa manusia. Itu. Tapi yang berkaitan dengan tentang Tuhan, saya rasa semua kita ini arahnya ke jalan baik, tidak ada yang tidak baik. Bicara tentang agama, bicara tentang kebaikan. Hanya saja tentang kenyamanan dia mau di mana saja itu bebas. Begitu Bang. Ya, itulah yang bahaya saudara, kalau seluruh agama itu dianggap baik. Iya, agama kan mengajarkan tentang kebaikan. Yang Ada mana?
Yang mana kebaikan itu yang maksud Anda? Menyembah kepada sesama makhluk itu baik? Baik dan benar, bukan tentang kebenaran. Itu salah bahasa, baik dan benar. Itu. Iya, karena itulah kemudian makanya Islam mengklaim dirinya benar, Kristen mengklaim benar. Mari kita uji kebenaran itu. Jangan kita saling sikut satu sama lain. Oh, enggak, tidak, dan itu yang tidak yang itu enggak boleh. Tuhan tidak mengajarkan untuk saling sikut. Iya, memang Tuhan tidak mengajarkan saling sikut, tapi amanat agung. Amanat agung siapa? Amanat agung, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Maka amanat itu yang merasuki saudara-saudara Kristen menjadi misionaris untuk memurtadkan orang Islam. Makanya salah satu cara memurtadkan umat Islam, kitabnya Kristen yang dari Yunani menggunakan sampul Alkitab. Tuhannya yang adalah Theos dipakai menjadi Allah. Kitabnya yang adalah Biblos dijadikan menjadi Injil. Itu semua upaya-upaya untuk mengkristenkan umat Islam karena amanat agung. Kami tidak mungkin diam terus, Bung. Kami pasti angkat suara. Ketika kami angkat suara, malah dikatakan kita pemecah belah. Itulah pemecah belah tadi tuh yang mengatakan negara Indonesia ini tidak damai dan seterusnya. Pernah beberapa hari yang lalu saya naik kemudian di Komal dikeroyok 8 orang di sana, maki-maki polisi, semuanya dimaki, aparat kita dimaki, negara kita dimaki. Itu. Tadi lagi ada yang mengancam. Kalau saya Bang, sederhana saja. Bahwa Tuhan yang kita imani itu baik adanya, baik dan benar. Mengapa? Ketika dia beri pola pikir, kemampuan kita. Hanya itu, kelebihan Tuhan adalah tidak mengambil kebebasan kita. Itu saja. Kalau kebebasan kita diambil, maka akhirlah kita. Itu. Sehingga kalau berbicara tentang itu sebuah konsep dasar masing-masing sebuah organisasi. Semacam organisasi juga agama ini kan. Semua mengklaim bahwa saya benar, satu juga mengklaim bahwa saya benar. Kalau saya lebih mengarah pada berpikiran jiwa besar pada sebuah agama. Karena siapapun manusia di dunia ini, ketika dia mengimani dan dengan hati, maka tidak ada yang namanya merasa bersalah terhadap orang lain, merasa curiga terhadap orang. Saya tidak mau. Mengapa? Karena kami diajarkan untuk cinta kasih. Itu. Bagaimana Anda mengatakan diri Anda mengajarkan cinta kasih ketika Anda mengajarkan anak Anda kemudian menyembah kepada ciptaan? Apa akibatnya ketika menyembah Yesus menurut Tuhan? Anak Anda masuk neraka. Itu yang Anda sebutkan cinta kasih. Sementara Yesus mengusir orang yang menyembah dirinya. Konsepnya dari mana itu? Konsepnya bahwa Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian Kristen. Itu. Apakah Anda dia katakan kasih ketika Anda membiarkan anak Anda diusir oleh Yesus? Itu bukan kasih. Ada yang disebut kata latria. Latria adalah penyembahan terhadap Tuhan. Dan itu yang diakui kami. Nah, Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada Tuhannya Yesus? Pertanyaan saya mendasar. Apakah ketika kita beragama, melihat agama orang lain, apakah Bang merasa risih atau bagaimana? Coba dijelaskan lebih bagus. Dan bagi saya memberi kebebasan kepada teman-teman, mau siapapun, mau pindah kemanapun ketika dia nyaman. Kalau saya itu. Kalau saya beda lagi. Kalau saya beda. Ya. Kalau saya ajarkan Islam dengan Islam dan ajarkan Kristen dengan Kristen. Setelah Kristen tampil sesuai dengan agama Kristen asli dan Islam tampil seperti apa adanya saat ini dan saat
yang lalu, karena Islam selalu tampil asli, cuman Islam Kristen yang selalu berpalsu-palsu ria. Setelah Islam itu menunjukkan jati diri yang sesungguhnya, baru biarkan orang yang memilih. Apakah mereka mau mengikuti menyembah dewa, menyembah makhluk roh, menyembah manusia yang keluar dari kubur, atau mereka mau mengikuti menyembah hakikat pencipta yang maha suci. Itu yang betul. Pertanyaan saya, hakikat yang maha suci itu siapa? Hakikat yang maha suci adalah Khalik yang disembah juga. Oleh Yesus anak Maria. Yang pertanyaan saya, Muhammad itu menyembah Allah juga toh? Nabi Muhammad menyembah Tuhan yang disembah oleh para nabi. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh. Yang mengatakan Tuhan itu 100% sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, itu belajar setengah-setengah. Kalau dikatakan sepenuhnya manusia, berarti totalitas manusia, tidak ada baginya unsur lain. Kalau dikatakan sepenuhnya Tuhan, berarti tidak ada padanya unsur lain. Karena kalian belajar setengah-setengah, justru cenderung tidak belajar, cuman imani saja. Inilah yang terjadi. Saya hanya sekedar mengarahkan abang saja. Anda tidak bisa mengarahkan orang untuk mandi bersih selama Anda masih berkata dan menyeru orang mandi bersih, sementara pada saat itu Anda masih di comberan baring. Gak bisa. Abang begini, yang bagusnya lebih belajar
belajar lagi tentang kita. Kalau memang abang tahu semua tentang Bibel, tentang kitab suci, saya bersyukur, saya senang kalau abang tahu semua toh. Tapi yang bagus kan, ambil yang positifnya. Karena siapapun di muka bumi ini, yang namanya manusia, yang artinya makhluk sosial, yang saling bergantungan satu dengan yang lain, jangan menjadikan ini sebagai delik, menjadi dalil atau menjadi cara untuk saling bermusuhan. Itu jangan. Tidak Karena, ada, Bung. ya, Tidak ada yang kalau bermusuhan. saya dan abang begini. Kalau Nggak saya dan ada. Kita nggak bermusuhan di sini. Ya, Saya kalau menyampaikan isi Quran. begini. Dan Kalau saya dan abang mengurai aman-aman isi saja. Quran. Kan Begini, gitu. Begini bang, kalau saya dan abang aman-aman saja. Mengapa? Karena Ya aman. Saya nggak ngancam abang. karena saya paham ada disebut manusia itu adalah disebut kuriositas. Kuriositas adalah itu manusia yang tidak pernah puas untuk mencari sesuatu kebaikan, kebenaran. Itu wajar, itu sah bagi saya. Tapi itu jangan menjadi tameng itu untuk apa namanya menjadi acuan bahwa itu tidak bagus, itu palsu, itu asli. Itu bukan itu sebenarnya. Mencari kebenaran itu adalah mengakui kebenaran orang, mengaku juga kebenaran saya, begitu. Itu yang Itu bagus. ambigu namanya. Bukan bicara ambigu. Konsep kita adalah konsep manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantungan dengan satu yang lain. Ketika saya jalan ketemu dengan Bang Juma, ketika saya sesat pasti Bang Juma bantu saya. Oh itu iya. Ini kita berbicara mengenai keyakinan, Bung. Ya, Tidak keyakinan bisa kita mengakui keyakinan di luar keyakinan kita itu benar. Itu nggak bisa. Itu artinya Anda ragu terhadap keyakinan Anda. Oh, Kalau enggak, Anda saya sudah enggak yakin keyakinan Anda itu benar, Bang. maka keyakinan orang lain itu salah. Bang, saya Katolik, tetap Katolik. Itu. Iya, tidak ada yang menyuruh Anda untuk menjadi merica ketum rajai. Tetap aja kemudian Anda Katolik. Walaupun katakan bahwa bahwa ada yang palsu, Yesus yang palsu dan tidak palsunya, bagi saya tetap Katolik. Sekali Katolik, tetap Katolik. Ya setan juga begitu, juga Bang. ada, Sekali sekali setan tetap setan. Setan juga begitu kok. Sekali setan tetap setan. Mau neraka kek, mau apa kek, tetap setan. Setan juga begitu. Bagi saya Katolik tetap Katolik, Yesus tetap Yesus. Nah Apapun- sekarang Yesus sendiri apa agamanya? Kepercayaan Katolik nggak Yesus itu? ya, Katolik nggak Yesus? abang tahu apa itu Katolik? Tahu. Artinya apa? Orang yang mendudukkan kemudian sembahan Romawi menjadi laju keagamaannya, keyakinannya setelah mereka menemukan kitab suci yang mereka ambil dari kitab kanonik. Oh salah bang, salah bang. Apanya yang salah? Apa yang salah? Tidak. Tahu arti Katolik itu? Arti dari atau secara etimologinya, epistemologinya, abang tahu? Apa yang mesti Anda katakan? Katolik itu sendiri katilokos, artinya keseluruhan atau universal. Apa masalahnya? Ya itu. Jadi di situ Iya, bahwa kalau itu ditafsirkan, Bang, artinya kalau Anda mengatakan Katolik dalam bahasa Yunani ini universal, artinya keseluruhan dari ajaran nenek moyang orang Roma dan Yunani itu dimasukkan semuanya secara global ke dalam konsep gereja mula-mula dalam kerajaan Romawi, dalam panji gereja Katolik. Jangan ajarin saya. ya, saya tahu bang, saya tahu tentang abang. Tapi yang sebagusnya saya mengarahkan abang. Saya mengarahkan abang. Saudara, saya ingin tanya dulu, Yesus itu Katolik nggak dia? Oh jelas. Nah, coba kasih saya data bukti di mana Yesus itu berkeyakinan nganyoli, yaitu menyadur ajaran Romawi kuno di dalam konsep keyakinannya sebagai seorang Yahudi. Tunjukkan, ayo, Itu ayo. tahu tuh latria tadi itu. Latria tadi itu. Au. Latria tahu kan tadi kata latria itu? Au. Anda cuman menggonggong tak ada isi, percuma. Saya nggak mengonggong bang.
Itu menggonggong namanya. Kalau Anda mengatakan suatu dengan pernyataan diri dengan suara, itu menggonggong. Tidak ada makna yang muncul dalam lisan saudara yang berdasarkan secara histori kepada kehidupan Yesus, di mana saudara mengatakan Yesus adalah seorang Katolik. Itu namanya au-au. Au-au. Hanya gereja tempat Anda yang cocok, di sini enggak. Saya Bang, saya itu sekali saya katakan ya, kami anak-anak Sulawesi itu ketika sudah menginjakkan kaki di kampus, kami diajari ilmu kalam. Ada yang dari PM11, ada dari HMI, banyak organisasi di Makassar ini yang mengajarkan kami untuk mengasah otak kami untuk berpikir secara kritis. Jadi kalau kami kemudian digiring kepada keyakinan, maka pasti kami kritis dalam konsep itu. Kami digiring kepada politik, kami pasti kritis. Orang Sulawesi itu kritis, betul-betul kritis. Jangan ragu tentang itu. Jadi tak pakai kalau seorang Kristen tampil di hadapan kami bercerita au, tidak ada data secara histori, itu apa namanya? Sama Bang. Kan percuma saja Bang. Percuma saja kalau Abang juga tidak mengakui orang lain. Sama juga Saya mengakui Kristen adalah agama, baik Katolik atau apapun itu, adalah sebuah keyakinan, kepercayaan yang ditopang bukan dari proses berpikir. Camkan itu. Telan baik-baik pernyataan saya itu. Keyakinan kalian itu tidak ditopang dari proses berpikir. masalah begini Abang, ketika saya berbicara yang lebih dalam loncat kemana-mana. Begini Abang, ketika saya lebih masuk ke dalam agama nanti dikira penistaan. Itu yang saya nggak mau. Kalau kita berbicara data, itu bukan penistaan, karena ada data yang kita sampaikan. Karena begini, ketika kami lebih dalam lagi berbicara, maka nanti kamu bilang kamu akan laporkan. Kami akan tidak, saudara, begini saudaraku, begini, tak ajarin, mumpung kamu lari ke situ, tak ajarin begini. Ketika kita berbicara tentang makanan, misalnya coto Makassar, Anda kalau berbicara tentang coto Makassar, lalu memberikan sebuah manifestasi penilaian down atau up dari nilai yang Anda berikan itu, lalu mengambil kesimpulan, Anda harus tahu apapun secara garis besar sampai ke akar-akarnya tentang coto Makassar, baru Anda tampil sebagai pengambil kebijakan untuk memberikan sebuah kesimpulan untuk coto Makassar. Bukan hanya sekedar title, oh ini adalah sekolah tata boga, dia pernah sekolah tentang ini bla bla bla. Bukan cuma seperti itu. Tapi memang Anda harus memiliki disiplin ilmu yang mengkaji tentang coto Makassar. Baru Anda bisa memberikan satu kesimpulan akhir, di mana kesimpulan itu secara ilmiah, berdata, tidak tertolak oleh ilmu pengetahuan, budaya, dan asal usul dari coto Makassar itu sendiri. Berarti Anda bebas berkata nih, coto itu begini, campurannya seperti ini, airnya begini, kemudian panas daripada kuahnya sekian derajat, dan seterusnya. Cakupan daripada campuran bawang merah, bawang putih hanya bertahan sampai sekian menit. Lepas daripada itu hambar, dia pindahnya nanti akan rasanya seperti dodol Garut. Kalau dia sudah lewat waktunya sekian menit. Itu Anda boleh mengatakan itu kalau Anda mendalami seluk-beluk daripada coto Makassar itu sendiri berdasarkan ilmu dasarnya, disiplin ilmunya. Kalau Anda mengatakan coto Makassar itu, kenapa sih coto Makassar itu harus memakai kemudian tepung tapioka? Kenapa sih coto Makassar itu harus menggunakan ikan yang agak matang, tidak setengah matang? Anda akan ditertawai orang. Tunggu, Anda akan ditertawai orang karena orang tahu coto Makassar itu bukan dari ikan. Tapi Anda so tahu. Begitu juga ketika Anda membahas Al-Quran. Anda ingin masuk membahas Al-Quran, sama seperti Taifuddin Abraham. Dia mengatakan 300 ayat dalam Al-Quran harus dihapuskan.
Itu namanya orang sedeng, membahas sesuatu yang tidak memiliki kapasitas dirinya tentang sesuatu tersebut. Kalau Bible, Bung, nih tak ajarin. Kalau Bible, saudaraku, yang penting Anda bisa mengerti bahasa Indonesia, punya otak, bisa menerjemah, bisa memahami bahasa Indonesia, bisa baca terjemahan, itu sudah selesai. Kenapa? Karena para kemudian pendeta, pastor, dan jemaat-jemaat di gereja itu tidak sampai di situ. Jemaatnya hanya mendengarkan khotbah, pendetanya hanya memilih dalil-dalil yang mereka suka untuk dikhotbahkan. Mereka tidak pernah mengurut saraf-saraf otaknya untuk menelaah kata demi kata dan mengambil kesimpulan daripada isi Bible. Makanya dikatakan revisi, koreksi, revisi, koreksi, revisi, koreksi. Kenapa demikian? Karena mereka tidak memiliki disiplin ilmu untuk mendudukkan perkara benar atau tidak benarnya dalam satu perkara dalam Bible. Makanya babi berubah jadi babi hutan. Tidak menutup kemungkinan 100 tahun kemudian akan menjadi babi yang gemar main futsal, itulah yang dilarang dimakan. Kenapa begitu? Karena tak ada disiplin ilmu yang mendasarinya. Paham sampai situ? Jadi kalian ketika berbicara hadits, berbicara Al-Quran, apa dasar ente? Apalagi kalau sampai pada protes, kepada kritik terhadap isi Quran, protes terhadap hadits, apa keilmuan Anda? Sementara untuk memahami Al-Quran itu ada syaratnya yang harus dikuasai, baru bisa berbicara Quran. Jangan Anda mengatakan saya bisa baca terjemahan, itu bukan Al-Quran. Baru baca terjemahan 1, 2, 3 ayat, mengambil kesimpulan. Itu namanya sama dengan si ompong sikat gigi atau si buta ngintip. Tidak bisa. Maka Al-Quran itu berat. Bible aja kalian tidak lolos masuk ke Al-Quran. Seperti itu saudaraku Pincen. Jadi bukannya kami karena mayoritas sampai Anda tidak bisa bahas baik Al-Quran. Enggak. Karena memang level kalian hanya terjemah. Dan pemahaman terhadap terjemah adalah akal-akalan sendiri. Bukan disiplin ilmu yang mendasarinya. Bukan. Bukan, tidak sama Bible. Bible itu coba Anda lihat. Kenapa ada ribuan sekte? Kenapa? Karena masing-masing punya penafsiran terhadap Bible yang sama. Suaranya sama, dalilnya sama, tapi implementasi dalam keyakinan Anda berbeda. Kenapa? Kau pikir Islam juga cuma satu sekte? Karena bebas mentafsirkan Bible-nya sendiri sesuai dengan nafsu mereka masing-masing. Kau stoplah menyesatkan. Tidak ada saya menyesatkan orang. Saya katakan Yesus meminta kepada Yahudi muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, mengaku Kristus. Yang disembah orang Kristen mengaku Yesus, mengaku Kristus. Adakah Yesus yang asli mengajarkan untuk beribadah, mengilahkan, mentuhankan dirinya? Adakah? Tanya diri kalian saudaraku Kristen. Jawabannya ada dalam kalbu kalian. Silakan. Vincent, silakan Vincent. Kalau kita membaca Bible, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu kira-kira menista nggak ya? Bang Gutul, Raja Guguk di bawah, silakan naik Bang Gutul. Bukan menista itu Bang Handi. Apa itu? Tetapi menggenapi kemudian, tidak menggenapi kemudian bahwa Yesus berkata, orang benar yang datang setelahku dipenuhi roh kebenaran. Dan orang-orang yang kepenuhan roh kebenaran akan memuliakan aku. Yohanes 16, 12, 13, 14. Itu dalil. Jadi kalau ada orang belakangan ini selalu mengutuk Yesus, mengatakan Yesus terkutuk, mati digantung, ditampar, itu di dalam tubuhnya bukan roh kebenaran. Karena Yesus mengatakan roh kebenaran ketika ia datang akan memuliakan aku. Satu kelompok manusia di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus hanya umat Islam. Yahudi enggak,
Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, Kristen pun tidak. Hanya Islam yang memuliakan Yesus. Berarti roh kebenaran itu bekerja hanya pada diri Islam. Saya bisa buktikan itu. Bang Juma, izin dulu ya, bisa dibesarkan saya hasil Iya, penelusuran Paman. yang mengancam Bang Juma usianya 3 hari lagi. Ini dia wajahnya, tampangnya orangnya. Siapa tahu saya kenal Bang Andi. Ini dia. Wih, dukun cabul. Ya Ini tahu dia. anak. Kok gak buram ya? Ya ini dia lah yang mengancam Bang Juma, usia Bang Juma 3 hari lagi. Iya Di tahu. screenshot teman-teman, di screenshot. Tapi jangan kalau ketemu ajak ngopi aja. Iya, jadi saya menghimbau kepada sahabat-sahabat Bang Suma yang ada di Kota Makassar, kalau saudara kita ini ditemukan, jangan lakukan tindakan fisik ya. Tidak usah, ditandai aja, oh ini tinggal di mana. Jadi besok hari ketika ada yang terjadi, ya tinggal dilaporkan aja ke yang pihak berwajib. Karena menurut saya ancaman seperti itu memang sering terjadi, saya alami. Dan saya kemana-mana tidak pernah dikawal, saya tidak pernah minta dikawal. Kemarin saya nonton bareng sama netizen, ya saya datang sendiri, nggak ada, orang pada heran. Bang Suman yang siap sendiri? Hah? Sendiri? Iya. Bayangkan saja. Ini Bang Handi, sorry, ada Akhi Sugi di sini. Waktu saya di Pekanbaru kemarin, ya aparat yang datang menemui saya itu sampai mereka menggunakan anti peluru. Kenapa menggunakan anti peluru Bang? Wah, abang kayak Bang Suba kayak nggak tahu aja. Waduh, saya biasa aja Bang bilang. Kalaupun harus mati karena berjuang, itu mati syahid. Tidak perlu lagi dihisap, tidak perlu lagi menunggu lama. Kalau misalnya mati itu mati syahid. Itu spontanitas. Enggak, saya hanya ini, Saudara Vincent, saya hanya mengatakan kepada anak-anak kader saya, murid-murid saya yang ada di Kota Makassar dari perguruan, tolong kalau menemukan orang ini jangan dia apa-apain. Saya tidak bertanggung jawab dan saya lepas tangan kalau sampai ada yang main fisik. Jangan, saya nggak suka dan saya tidak pernah ngajarkan itu. Kalian kalau menemukan orang itu cukup tahu, oh dia tinggal di sini, pekerjaannya ini. Jangan dia apa-apain. Kalau ancamannya nanti betul-betul itu terjadi, apakah ke saya, rumah saya, harta saya, anak-anak saya, keluarga saya, baru saudara laporkan ke pihak yang berwajib. Jangan main hakim sendiri. Negara kita negara hukum. Oke? Begitu. Kalau diramasin pakai sendal boleh? Jangan. Lebih baik kalau misalnya ada dia mengambil tindakan yang mungkin ya sifatnya mau merusak kedamaian, tunggu saya datang. Kau lihat cara saya main. Nah gitu. Kalau Bang Suma yang mainkan, baru kalian tahu seperti apa darah itu coklat jenderal. Jangan diapa-apain, jangan diapa-apain. Jangan diapa-apain. Kota Makassar ini kota damai, kota yang indah, kota yang majemuk tetapi damai, sejahtera, Islam Kristen berdampingan. Kami orang Makassar, apapun agama kami itu, kami damai sejahtera. Bayangkan saja nih, saudara saya meninggal dunia kemarin dari non-muslim, mantan office boy saya kemarin di kantor. Itu saya ditelepon, Bang, Dinda, teman kita meninggal dunia. Coba, saking kami orang Islam dan Kristen di Makassar ini rangkulan dalam hal-hal seperti itu. Sampai orang mati saja, mereka sudah tahu Bang Suma ini pembela Islam dalam hal dunia apologet. Masih juga saya dikabarin. Artinya mereka sadar apa yang disampaikan Bang Suma ini adalah kebenaran. Begitu juga Bang Goto. Kemarin alhamdulillah Bang Goto datang ke rumah, ngobrol kami berjam-jam di sini. Ternyata Bang Goto itu mantan ketua Bawaslu di sini, di tempat saya. Beliau itu adalah aktivis juga, cuman dia lebih senior dari saya. Dia cerita semuanya, Masya Allah. Dia cerita, dia tahu keluarganya yang masih non Muslim, dengarkan setiap malam dia kemudian membahas tentang Islam Kristen. Tapi keluarganya cuma mengatakan,
Ya, enggak apa-apa, kamu lakukan itu, enggak masalah, biar banyak orang yang tercerahkan. Itu keluarga yang mengatakan begitu. Orang Sulawesi kelawan. Jadi kami itu enggak pusing. Kalian aja itu yang ribut di luar sana, ngancam-ngancam lah segala macam, mau berdebat tapi nanti di Filipina lah segala macam. Apa itu? Santai aja, panggil Bang Suma, saya lagi di Tanah Toraja, saya lagi di mana gitu. Datang diskusi yuk di Tanah Toraja, saya datang. Yang penting tujuannya untuk mencerdaskan. Orang Toraja yang di Entos kemarin panggil saya offline, saya datang. Saya nggak pernah menganggap kalian itu musuh, enggak. Saya menganggap kalian adalah orang yang membutuhkan pencerahan. Mungkin cara saya yang agak keras kepada yang lalot, kepada yang ngeyel, kepada yang kemudian susah untuk menerima kebenaran, padahal kebenaran itu sudah nyata. Yang kelihatan sengaja mempertahankan kesalahan demi ego. Nah, itu saya keras. Tapi kalau, oh iya gitu ya, oh begitu ya Bang Suma, terima kasih Bang Suma, tapi begini, itu mana ada pernah saya keras kepada mereka. Nggak ada saya keras kepada orang yang mau belajar, nggak ada. Tapi kalau ada orang yang ngotot, sudah tahu salah, apalagi menghujat, ya keraslah. Karena kebenaran itu harus kita ajarkan. Negara ini memberi ruang kepada kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Maka kita membantu negara untuk program itu, mencerdaskan anak bangsa. Begitu saudaraku. Silakan Bang Handi. Ya itu tadi saya sengaja spill karena hasil penelusuran CPR itu tadi fotonya. Jadi teman-teman ditampilkan biar Anda pada kenal. Mau tahu, saya di WA ini teman-teman dari aparat. Siapa namanya? Apa aku bilang? Nggak tahu, lupa. Saya tidak ada benci, nggak ada dendam, dan saya bukan mau bikin ribut. Enggak. Saya justru tujuan saya itu adalah umat Islam memahami batasan-batasan keislaman supaya umat Islam tidak nyebrang ke Kristen. Saudaraku Kristen memahami batasan-batasan Kristen supaya istilah-istilah Islam itu jangan lagi dipakai. Dah selesai kan? Berarti pakaian Kristen jelas, pakaian Islam jelas. Maka kita rangkulan satu sama lain. Sekarang kita duduk sama-sama saling curiga. Ini Islam atau Kristen? Ini Kristen atau Islam? Kenapa? Karena batasan itu nggak ada. Akhirnya sedikit saja kisru bisa membakar. Kalau sekarang kan kita udah tahu, ada teman kita kemudian pesta babi, kita udah tahu, oh dia Kristen dan dia sudah menggunakan istilah-istilah agama mereka. Silakan, lakum dinukum waliyadin. Maka tidak ada lagi kisru ke depannya, tidak ada lagi serang-serangan antar sara, ribut masalah sara, nggak ada, karena kita sudah paham. Oh, saudara kita Kristen begini, saudara kita Islam begini. Kita saling menerima satu sama lain. Tapi kalau yang sekarang ini, ada yang pakai kopiah, ada yang menggunakan istilah Islam, ada yang pakai mukena, ada yang pakai jilbab, ada yang pura-pura Islam dan seterusnya. Inilah yang merusak. Inilah yang merusak tatanan bernegara. Tapi kalau kita betul-betul memahami, oh Kristen, ini saudaraku Kristen, ini saudaraku Islam. Nah, itu baru. Saya sepakat itu. Betul sekali. Jadi di antara kita masih ada pemikir-pemikir sehat. Di Kristen masih ada pemikir sehat. Di Islam masih ada pemikir sehat. Nah, yang kita inginkan itu adalah lakum dinukum waliyadin. Saudaraku Kristen, silakan Anda mengamalkan agama Kristen Anda sesuai dengan niat kekristenan awal mula didirikan. Begitu juga Islam. Jangan kita saling sikut. Yang Kristen menggunakan atribut-atribut Islam, yang Islam menggunakan atribut-atribut Kristen. Jangan. Supaya kita ini saling menghargai satu sama lain, saling membantu satu sama lain, mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Orang kerja gereja, karena Kristen sudah memahami di batasan-batasannya, kita Islam datang membantu. Begitu juga ketika ada masalah di masjid yang sifatnya sosial, saudara-saudara Kristen datang bisa membantu. Tidak ada lagi abu-abu. Bang Juma, kami di NTT kalau Natalan itu pemuda-pemuda Islam itu yang jaga. Nah, itu yang betul. Tapi batasan-batasannya harus ada. Itu juga teman-teman Islam juga begitu. Itu yang betul. Tapi kalau sekarang coba lihat. Kayak si Lina Wijaya itu.
Nyata-nyata orang pakai jilbab didatangin, didikte pakai isi Bible, ditanya-tanyai tentang Bible, padahal anak itu bukan apologet. Kamu tahu nggak rukun Islam, rukun iman itu apa? Tahu, beriman kepada kitab-kitab. Salah satu kitab yang kamu imani apa? Injil. Ada nggak kitab Injilmu? Nggak ada. Nah, ini yang disebut Injil. Ini disebut Injil. Tertulislah di situ Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Injil. Nah, kamu mau? Boleh dikasih. Padahal itu bukan Injil dalam versi Quran. Jadi dia jebak. Habis itu dikasih baju kaos. Ini yang nggak boleh. Nggak boleh. Ajarkan aja Kristen sesuai dengan porsi Kristen. Khotbahkan di mana-mana. Silakan. Biarkan orang yang memilih. Tapi jangan memakai atribut-atribut di luar Kristen. Begitu juga Islam. Baru damai negara ini, saling menghargai. Kayak dulu saya waktu masih dinas, teman saya hari Minggu jemput ke rumah. Dia bilang gini, Dinda, ini saya mau ibadah sebentar, boleh enggak kamu parkir di samping gereja, ngopi aja di situ, ada di situ daeng ini gitu. Oh, bisa kan dah? Parkir mobil, drivernya kita parkir, kami ngopi. Habis ibadah dia datang naik ke mobil, cerita tentang pendetanya, khotbah. Wah, tadi saya gantikan pendeta yang ini. Cerita dia. Begitu juga kalau saya lagi hari Jumat keluar. Dinda, sudah jam berapa ini? Masih bisa kita ngopi nih? Masih 30 menit kan dah. Oke, habis itu saya antar ke masjid terdekat di sini. Iya. Jumatan diantar di samping masjid, dia nongkrong di samping masjid sambil ngopi. Damai kan? Damai. Karena tidak saling sikut satu sama yang lain. Ini kalau saya ketemu dengan misionaris, sudahlah berjenggot, pakai kopiah, pegang tasbih, pakai baju koko, di dalam tasnya apa? Bible, mau dibagi-bagikan kepada umat Islam. Ini yang rusak. Islam mana ada kayak begitu? Menggunakan atribut Kristen, ala Vatikan. Wah, menggunakan baju-baju pendeta, baru jalan ke rumah. Ya, mengaku kemudian dari Katolik, mengaku bapaknya adalah mantan pendeta. Habis itu dikasihnya Al-Quran kepada anak-anak. Mana ada kayak gitu? Nggak ada. Cuman di Kristen yang ada kayak begitu. Di Islam nggak ada. Nah, inilah yang menyebabkan kami hadir untuk meluruskan. Ayo saudara Kristen, kembalikan marwah agama Kristen sesuai dengan apa yang diajarkan pada saat konsili-konsili awal mula. Kembalikan itu. Jangan mentang-mentang di Indonesia mayoritas Islam, kalian mau mereka murtad dengan kalian datang menggunakan atribut Islam. Jangan. Itu akan merendahkan agamamu. Sementara agamamu itu katanya adalah agama yang benar, agama yang baik, agama yang kemudian mengajarkan kebenaran, ajaran kasih. Ajaran kasih kok mengajarkan tipu-tipu? Bukan Islam tampil seperti Islam. Bukan polisi, aku menggunakan seragam polisi. Itu penipu namanya. Pakai atribut yang mana itu simbol Islam, dipakainya, ya penipulah. Meskipun yang kau sampaikan itu menurutmu kebenaran. Itu penipuan namanya. Gak boleh. Begitu saudara-saudara. Ya, saya kira begitu dari saya. Silakan diambil alih Bang Handi dan teman yang lain. Begitu Pak Vincent. Intinya kami tidak ada istilah Islamisasi. Enggak, saya juga menganggap, saya menaik Komal ini karena saya suka. Saya suka mengapa? Penting juga mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena bagi saya itu tidak ada yang mustahil. Dan bagi saya itu siapapun adalah saudara saya. Itu bagi saya. Itu. Memang kita bersaudara Pak, ini sebangsa dan setanah air Pak. Ya betul itu sudah kata umum itu. Tapi jangan merusak kerukunan umat beragama dengan cara kristenisasi. Dari rumah ke rumah, tampilannya dirubah. Bahkan yang lebih parah Bapak, dengar dulu Pak Vincent. Bahkan yang lebih parah itu, ada Bible lagi ini dicetak berbahasa Arab, mirip Al-Quran, terjemahan ke Indonesia. Itu fungsinya apa coba? Mungkin begini, mungkin yang Bible yang dari Arabnya, buku yang dari Arabnya bawa ke sini, karena di Arab juga ada orang Kristen. Enggak beda Pak, ini buatan Indonesia sendiri Pak.
Memang kira-kira Kristen bisa baca nggak tuh itu ya? Oh nggak bisa, kalau saya nggak bisa. Ya. Terus tujuannya apa dibuat kira-kira? Nah, jangan tanya saya, coba tanya mereka yang bawa itu. Oke, baik. Nah, karena saya begini, bagi saya begini, karena kami di NTT itu tidak baku musuh. Kami di NTT itu aman-aman saja. Saudara Saya paham, Pak. Saya paham itu di NTT itu sangat toleran, Pak. Kami paham di sana. Kami sangat menghormati di NTT itu. Artinya apa? Kenyataan memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada kristenisasi, Pak. Bahkan di STT itu, Pak, itu ada mata kuliah, Pak. Mata kuliah Islamologi. Kalau STT itu yang kaum Protestan yang sekolah tinggi teologi toh. Iya, ada Pak sekolah itu. Kalau kami yang Katolik itu STFT, sekolah tinggi filsafat teologi. Itu bedanya. Ya saya nggak Katolik, Pak. Ini secara umum bahwa ada. Tapi kalau STT itu bukan Katolik ya. Iya, betul. Kalau STT itu sekolah tinggi teologi itu Kristen. Kalau gitu menurut Abang ini Pak Vincent, pendapat Anda seperti ini gimana, Pak? Kalau bicara sistem yang kayak kata kristenisasi itu kan tidak boleh. Kata islamisasi itu kan nggak boleh. Kita hanya memberi kebebasan siapapun yang mau menurut dia nyaman, itu saja. Tapi misalnya kalau dari rumah ke rumah, door to door, dan memakai atribut-atribut yang biasa dipergunakan umat Islam, padahal dia Kristen gitu, demi untuk mendapatkan jatah. Pertanyaan saya tergantung dari jawabannya, tergantung dari yang rumahnya itu. Apakah dia terbuka pintu tidak? Kalau dia tidak buka pintunya, terbuka, Pak. Tidak mungkin. Dibuka, Pak. Banyak yang buka. Bahkan seperti sales dia, Pak. Menawarkan sesuatu begitu. Masa seperti Kampas sudah mau jual apa mie goreng. Seperti Kampas sudah jual obat. Jual barang ya, Pak ya. Gitulah, Pak, kenyataannya yang ada. Itu nggak boleh itu. Karena kami juga di Katolik juga tidak mengajarkan, bagi kami siap mau ikut ya ikut, mau enggak itu. Dan tidak pernah memberikan memaksa orang untuk masuk Katolik, enggak. Karena bagi kami Katolik itu berat, karena dia sangat berat menjadi orang Katolik. Apa bedanya Katolik, Pak, dengan Protestan? Kalau Katolik itu dia ada disebut sakramen, ada 7 sakramen. Itu Bang Juma mungkin lebih tahu. Kalau Protestan tuh itu beda, dia punya sistem liturginya beda. Tapi Tuhannya sama, Pak. Tuhannya sama. Sepertilah ada Islamnya Muhammadiyah, ada NU, seperti itulah. Islam, NU dan Muhammadiyah Tuhannya sama, Pak. Allah Subhanahu wa taala, nabinya sama. Salatnya sama, Pak. Sholatnya sama. Mungkin sistem ajaran sosial gerejanya mungkin akan beda kalau Protestan sama itu, Pak. Bisa nggak Bapak Katolik pergi gereja Protestan? Bisa nggak, Pak? Kalau Katolik ke gereja Protestan nggak bisa karena tidak sama liturginya. Kenapa, Pak? Kan sama-sama gereja, Pak. Iya, betul sama-sama gereja, tapi dia punya sistem teologinya mungkin berbeda. Nah, itu yang saya maksud, Pak. Jadi kenapa berbeda sama-sama? Katolik ini Kristen atau bukan sih, Pak? Katolik ini Kristen atau bukan? Katolik Kristen. Namanya Kristen Katolik. Dia itu awal seluruh Kristen itu kan Katolik itu. Ada Katolik Ortodoks, Anglikan, ada Protestan. Kan macam-macam. Kan itu ada mantan Katolik kan itu. Coba masukkan itu. Ada mantan Katolik nih, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Vincent. Iya, malam. Tadi saya mendengarkan bahwa ada mengarah kepada mungkin tidak tahu, cuman asal ngomong terkait dengan Muhammadiyah dan NU ya Pak Vincent. Pak Vincent, Muhammadiyah dan NU itu adalah lembaga, bukan aliran. Ya, itu yang harus diperbaiki mungkin karena nambahnya pengetahuan di sini. Oke, gitu ya. Jadi kalau Katolik, kebetulan saya keluarga besar Katolik, Pak. Ya, oke. Nah, pemahaman saya mungkin
secara fakta histori yang Anda katakan tadi, Protestan yaitu pecahan dari atau yang disebut dengan aturan yang dibuat oleh Vatikan, itu namanya KGK. KGK paham Bapak ya? Tapi kalau Bapak cuma kelas jemaat, ya ini yang perlu kita tanya nih. Bapak pengakuan dosanya ke siapa Pak? Pastor. Lewat pastor, bukan ke Tuhan. Sakramen pertobatan atau sakramen pengakuan. Jadi apakah pastor ini wakil Tuhan? Ya jelas, karena dia itu kan disebut namanya sakramen imamat. Lalu pastor ini dia bisa nggak berbicara dengan Tuhan Pak? Bisa berbicara dengan Tuhan dalam konsep apa? Anda kan mengaku pengakuan dosanya kepada Pak Pastor. Ya. Pak Pastor nanti berbicara dengan Tuhan. Bisa nggak Pak Pastor ini berbicara dengan Tuhan langsung? Ya kalau saya tahu saja, begini Bang, bahwa kami Katolik itu kan ada 7 sakramen. Bang tahu toh ada 7 sakramen. Salah satu adalah sakramen pengakuan. Sakramen pengakuan itu bagi orang Katolik yang mengimani bagi orang Katolik yang mengimani terhadap Yesus itu lewat Kok hilang suaranya? Hilang. Pak Vincent, suaranya hilang Pak. Waduh, waduh, wah, langsung jatuh. Suling bambu. Dari pemahaman buat teman-teman semuanya Iwan Villa bahwa Katolik ini para jemaatnya tidak pernah menganggap bahwa Bible itu sebagai kitab suci yang fundamental. Mereka hanya berdiri di dalam kepercayaan kepada manusia yang punya kedudukan di gereja atau disebut dengan magisterium. Jadi kalau kita diskusi tentang Bible, mereka nggak tahu apa-apa. Nol, putul, kosong, ngeblong. Jadi kalau bahas Bible dengan mereka, nggak tahu apa-apa mereka. Doktrinnya kuat ya. Kalau kita merujuk kepada umat Katolik, kenapa mereka boleh membuat patung? Kenapa mereka masih membuat patung? Padahal dari salah satu hukum Taurat itu jangan membuat patung menyerupai apapun. Nah itu ada larangan. Jangan membuat patung. Iya. Bagimu yang menyerupai apapun. Iya betul. Tapi karena landasannya Romawi, ya memang dari dahulunya ada patung, ya mereka akan menggunakan simbol patung. Begitu. Saya kembalikan lagi Bang Handi. Udah nggak ada hotelnya. Yang ada cuma hotel makrifat. Yang ada cuma hotel makrifat, repot. Iya. Jadi rata-rata jemaat-jemaat Katolik kalau mau ngomong panjang lebar, apalagi ngomongin Bible, nonsense. Itu. Alhamdulillah. Yuk. Ditanya ayatnya nggak ada. Nggak tahu dia. Nggak tahu mereka. Tadi kita semuanya mendengar ya bahwa kajian-kajian yang dinarasikan oleh gurunda kita, Bang Zuma, Masya Allah,
Ya, maka memang hanya orang yang harusnya menerima kebenaran, maka dengan ikhlas hati menerima kebenaran itu dan berpikir bagaimana setelah mati nanti. Itu sih. Saya kembalikan Bang Handi. Udah nggak ada utanya Bang Handi. Bang. Waduh. Waduh. Siapa lagi yang mau naik? Silakan. Silakan. Akulah. Oh, ini ada Sulaiman Syaigan. Ya, selamat malam Bang. Kristen atau Muslim? Gimana ini? Kok mental-mentul semuanya? Ayo pendeta suruh kesini semuanya teman-teman. Itu Bang Andi lagi berantem sama siapa? Iya. Ya lanjut Pak Ketum ya. Lanjutlah, aku tadi udah. Lanceng, monitor lanceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada mau sampaikan? Dulu silakan. Salam kenal dari Madura, Bangkalan. Boh. Tetanggana tetanggana host. Tangtretan. Waalaikumsalam. Ya lah, ganti dulu ya. Bang. Iya, sengkok roh. Bah. Tretan sedojo. Oke lah, gantian kada lagi bi rengoten ya. Oke. Lanjutkan. Semoga saya selalu semuanya. Assalamualaikum. Ya, Queen, selamat malam Queen. Queen, selamat malam Queen. Mana itu Queen? Aduh, Queen nggak ngomong. Oke, Deki, selamat malam Deki. Halo Bang. Ya, Ini Bang, kalau berani Anak buah di sini masuk mesti. aja di Lipelis biar rame gitu ya. Ah, tuh dia. Bener kan? Sebenarnya penyakit itu anjing. Jadi ada live itu Bang. Ayolah. apa sih ini? Nggak mau diskusi. Sana sampah. Iya Pak Christian. Kenapa tadi Pak Christian? Halo. Ya kalau biasa aja. Andi mute dulu kau Andi. Andi mute dulu. Kenapa marah-marah? Saya marah sama Andi. Kenapa? Enggak. Kami berkawan kok. Iya makanya. Ini sosial publik, media, tujuan kita harus kita persepsikan sama Pak. Menjadi narasumber yang berbobot, qualified, dan kredibel ya. Jangan bawa hati, jangan bawa pribadi, yang kita diskusikan tentang yang ada, berdalil, tanpa baper. Boleh Pak? Pak Kristen? Selamat malam. Malam. Iya, langsung berdua maju. Silakan. Aku nyimak dulu. Ya udah, di mute. Menyimak apa? Ya udah. Kalau menyimak apa? Mau dengar orang bahas Al-Quran atau mau dengar orang bahas Alkitab?
sekarang akan ubah Al-Quran, kredibilitas Anda sudah mulai atau belum? Tadi memang Bang Suma sudah panjang lebar. Sebenarnya saya ingin bertanya saja. Dari semua pendengar, ya udah. Ada nggak yang masuk ke misalnya Komal Kristen, lantas mereka bilang, menurut Bang Suma begini loh, kita salah mengartikan ayat ini loh, ini artinya begini loh, Yesus bukan Tuhan, ya begini. Ada nggak kalian dengar orang-orang yang dari Komal ini baru masuk ke Komal Kristen, baru mereka mengkomplain orang-orang Kristen di situ? Ada nggak? Saya? Oh, ada, kita semuanya sering, Pak. Enggak, maksudnya orang Kristen setelah mendengar hati mereka tergugah. Ya, oh salah ya. Berarti kami salah ya di Kristen. Salah begini, salah begitu. Saya ingin justru mau mendengar orang Kristen yang setelah mendapat pencerahan dari kalian semua, lantas mereka berbalik menuduh bahwa Alkitab itu salah. Oh, banyak. Tapi selama ini nggak ada seperti dia itu. mualaf, Pak. Siapa? Christian. Iya, banyak lah setiap malam. Kemarin malam Bang Juma. Oh, Bang Juma kalau kamu mau analkan begitu, itu di Edis lebih banyak yang apa tuh yang bertobat. Saya nggak nyebut tadi. Kalau di Edis banyak yang bertobat, tunjukkan di mana? Tunjukkan. Katanya siapa? Kamu maksudnya tanya itu banyak orang yang berkerudung, orang Makassar juga ada, ya kan? Nah, kalian lihat lah, malah ada yang buat Komal sendiri. Nah, lihat aja. Ini Bapak mau diskusi atau mau bicarain apa sih, Pak? Begitu. Bapak mau diskusi atau mau bicarain apa? Atau mau curhat? Loh, Handi, noise Handi, mute dulu kau Handi. Mau bilangin ketika pasukan Sun Horek dicegat, sayang. Ah gitu Handi, begitu baru nggak kedengaran noise kamu. Iya, Pak Handi ini Kristen cuma ini dengar mau kalau aku bilang diskusi dia atau mute, mau pasti dia curhat? mute. Nah gitu aja. Apa yang Memang mau kita Bapak mau bahas apa diskusikan? lagi sih Kak? Saya rasa nggak ada yang mau dibahas lagi, semua sudah jelas. Oke, kalau menurut Anda jelas, Anda mengikut Paulus atau pengikut Yesus? Paulus adalah rasul yang diutus oleh Yesus, yang dipilih oleh Yesus. Di mana dalilnya? Ya itu, Yesus bertemu dia. Itu Yesus beneran atau bukan Yesus? Oleh Yesus yang bersuara, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di mana Yesus pernah dianiaya oleh Paulus? Tunjukkan Boleh nggak dalilnya. satu-satu, Tunjukkan dalilnya. Arif boleh satu-satu. Siapa yang mau diskusi dengan saya? Iya. Kalau Dito ya Dito, kalau Arif Arif. Jangan main keroyok-keroyok. Ya udah. Nah, apa lagi? Lalu kalau Anda mengatakan yang bertemu Paulus itu adalah Yesus yang asli, bagaimana dengan yang dikatakan oleh Yesus? Apa? Banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Markus 13 nomor 6. Itu kan orang. Ini kan yang berbicara dari langit, Bang. Cahaya yang berbicara. Bukan orang, Bang. Benar nggak saya? Atau saya salah? Oh, bukan orang. Jadi Paulus bertemu dengan orang di jalan itu dalam bentuk manusia datang jalan kaki. Benar nggak? Bukan orang Nazaret itu. Benar nggak? Bukan orang Nazaret itu. Nah, yang saya tanya Anda. Orang yang berbicara yang itu. Anda baca. Orang yang Anda atau dari baca, cahaya, Bang? Yang Anda baca, Kisah Rasul 22. Yang Anda baca apa, Bang? Kisah Rasul 22 nomor 5. Kita lah, abang jangan lompat-lompat, jangan jadi penyesat. Yang kita bahas adalah Paulus bertemu Yesus. Iya, di Kisah Rasul 22 nomor 5 itu kan juga sama pengakuannya. 22. Akulah Yesus orang Nazaret. Wah, kok dia pula? Iya, karena dia berasal dari Nazaret. Lah, orang atau bukan? Sewaktu dia jadi manusia, dia masih orang yang tinggal di Nazaret, yang berasal dari Nazaret. Oke, waktu dia Tapi masih yang manusia, berbicara kapan kepada dia jadi saat Tuhannya? itu adalah cahaya, Bang. Bayangkan cahaya, Bang. Karena Yesus sudah naik ke surga. Oke, pada saat Yesus Makanya jangan dipelintir-pelintir. Jadi kalian jadi penyesat jadinya.
Yang minter siapa? Sabar dulu. Oke, Anda mengatakan Yesus yang manusia. Oke, yang pada lain saat tadi dia itu mati. saya sudah jawab. Udah selesai pada ya. saat, Kau akui yang tadi pada ya. saat dia mati. Yang lain lagi. Kapan dia jadi Tuhan? Ya? Anda mengatakan Yesus sebagai manusia. Kenapa? Waktu dia mati, kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia jadi Tuhan? Kok Yesus dari Tuhan? Emang sudah ada seluruhnya dari Tuhan? Yang mengatakan sebagai Yesus bukan manusia, itu lalu apa, Pak? Yesus baru melekat. Nama Yesus baru ada sejak dia disampaikan kepada Maria oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Nah, itu manusia atau bukan? Manusia. Lalu kapan dia jadi Tuhannya? Sebagai yang dilahirkan, dia dilahirkan sebagai manusia. Kapan dia jadi Tetapi Tuhannya? dia adalah firman yang keluar dari sang Bapa, tetapi dia harus menjadi daging. Makanya lah Allah memakai rahim Maria untuk dia dilahirkan sebagai bayi. Karena dia harus dilahirkan memang sebagai manusia. Karena karya keselamatan yang dikerjakan itu adalah untuk manusia. Ini mau bahas apa, Bapak? Ya saya bahas, engkau kenapa bilang jadi Tuhan? Yang saya tanya, kalau kita sama-sama mengakui bahwa Yesus selama di dunia itu manusia, pertanyaan saya, setelah jadi manusia, kapan dia jadi Tuhan lagi? Dia memang jadi Tuhan. Memang sudah sebenarnya Tuhan. Dia tetap bergelar Tuhan, tapi mengerjakan karya keselamatannya, dia harus menjadi manusia. Tapi dia memang Tuhan. Jadi Tuhan manusia atau manusia Tuhan? Oh iya, aku anak manusia kok. Tahu nggak kalian anak manusia itu artinya apa? Bukan Tuhan jadinya. Anak manusia bukan Tuhan. Justru dia tahu. Pelawak, kamu pelawak. Pelawak, itu dikau pelawak. Kalau pelawak itu. Mohon izin Dinda, saya mau bertanya kepada saudara Christian. Saya lagi berdiskusi dengan Kak Tito. Yesus yang asli berkata. Kau ceramah dari tadi 3 jam, aku biarkan. Di dalam Lukas 22 nomor 69. Kita nggak sopan kau ini. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Malah saya. Pertanyaan saya, jangan main keroyokan. Anak manusia yang dimaksud di situ sopo? Jawab. Jangan main keroyokan. Enggak, saya sudah dapat izin dari adik saya. Saya yang harus mengandangkan Anda malam ini. Oke. Lukas 22. Kasih kesempatan saya dulu. Jangan saya ulang lagi. Lukas 22 nomor 69. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Kata anak manusia di situ yang duduk mulai sekarang itu siapa itu? Jawab. Boleh nggak saya bicara dulu, kamu diam. Jangan potong-potong. Boleh? Silakan Paman. Kalau kau bicara kan 2 jam itu nggak ada yang potong. Dari tadi juga saya di samping kamu. Saya dengar kamu. Saya diam saja kamu bicara 2 jam. Baca sekarang kamu jawab. Boleh nggak? Nggak perlu saya menjawab. Jadi lu mau ngapain? Saya mau bicara. Sebagaimana Anda bernarasi, saya boleh nggak bernarasi? Nggak mau menjawab. Saya mau bernarasi ya. Boleh nggak? Ya dalilnya Lukas 22. Saya bernarasi dulu. Nomor 69. Kenapa? Oknum yang ditangkap. Oknum yang ditangkap yang disangka Yesus oleh orang-orang Yahudi dan Romawi pada saat itu berbicara bahwa anak manusia sekarang juga telah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, siapa anak manusia yang dimaksud oleh oknum yang sedang ditangkap untuk disidang? Silakan. Saya diam. Kau boleh bicara 2 minggu. Silakan. Dengar dulu. Saya bicara dulu. Saya bernarasi dulu. Jangan dulu bertanya sana sini. Kasih kesempatan tamu berbicara. Kalau kau berbicara terus, kau nggak tahu maksud hati saya. Ya begitu. Jadi tolong 2 menit saja. 2 menit. Atau 5 menit lah. Kasih lengkap. Nggak kayak kau 5 jam. Oke. Jadi kenapa semua cerita ini jadi berbeda semua?
Ini Bang, kata Bang Hadi kan saya di luar negeri. Ya memang saya di luar negeri. Saya lagi ikuti seminar-seminar. Kenapa semua cerita jadi berbeda? Jadi narasumber saya mau putarkan, abang mau dengar, mengerti nggak nanti kalau saya putarkan? Sebab dia bicara dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, tapi saya simpulkan aja begini Bang. Kenapa semua cerita, abang boleh mute dulu. Kalau tadi abang ceramah 2 jam, saya mute. Kenapa semua cerita itu jadi berbeda? Karena seseorang yang dari Mekah ini setelah 12 tahun tidak mempan ajarannya di Mekah, yang dia hanya memiliki pengikut keluarga dekatnya dan sahabat-sahabatnya, maka mereka pergi ke Madinah, hijrah ke Medina. Tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tikus God, saya bertanya, ketika Yesus berkata, yang kemudian ditangkap di Medina, ini berkata, tikus Medina God, sejarahnya ini tikus sejarah Bang, God, fakta. pemakan babi, Fakta dari orang Arab pemakan asu. Dari orang Arab, Kau orang jawab Arab yang bicara, saja, supaya kamu nggak sakit Abang, saya hati. share video. Saya sedang Boleh dengar. menguraikan isi Bibelmu, wahai Gemetar kalian, anak ya. yang lahir dari sperma monyet. Kau jawab saja. Gemetar. Percuma kamu membuat seminar yang Kebenarannya sebenarnya itu tidak oleh orang terjadi. Arab sendiri. Seperti konsili abad Gemetar, keempat kebenaran dibuka oleh Arab melantik sendiri. Kristus jadi Tuhan. Padahal pada masanya dia bukan Tuhan. Begitu orang-orang Jadi kafir basis teroris itu- laknatullah membuat Jadi basis teroris muktamar itu nabimu. konsili tahun 325. Mereka melantik anak orang jadi hantu Tuhan. Yang aku tanya, pertanyaan sederhana saja, Cak Kangkung. Ketika oknum yang diolok-olok oleh tentara Romawi dan Yahudi di dalam sejarah yang dicatat oleh Lukas, asisten Paulus, dalam cerita karangan Lukas bab 22, 1 perikop, Yesus di hadapan mahkamah agama. Ada orang-orang menahan oknum yang disebut Yesus, mengolok-ngolok oknum tersebut, memukuli oknum tersebut, lalu menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan, siapa yang memukul engkau wahai Cak Ayu? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepada oknum yang katanya Yesus. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan oknum yang dikira Yesus ke mahkamah agama mereka. Katanya, hei kamu, apakah engkau Mesias? Katakanlah kepada kami. Lalu jawab oknum yang dikira Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepadamu, Cak Ayu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau mulai detik itu anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, lalu siapa yang sedang disidang yang namanya Yesus?